Hari ini kita akan ngebahas terkait dengan yang paling banyak dibicarakan orang beberapa bulan terakhir. Tetapi ini terkait dengan pemberitaan dari WHO tentang laporan bahwa SARS-CoV-2 atau yang disebut juga dengan COVID-19 itu sudah mulai peningkatan penyebarannya melalui airborne disease. Karena selama ini penyebarannya itu hanya berdasarkan dari droplet saja. Nah, perlu diklarifikasi bahwa kemarin sih saya dihubungin oleh media online Lampung, jadi Kabar Siger, mengatakan bahwa bagaimana tanggapan terkait dengan pernyataan WHO terkait dengan airborne disease dari SARS-CoV-2 ini. Jadi sebenarnya perlu ditegaskan bahwa airborne disease itu kan sumber penyakit yang dibawa dari udara. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah COVID-19 ini sudah menyebar melalui udara, saya katakan tidak seperti itu. Jadi pernyataan WHO di sini adalah bahwa tetap penyebaran dari SARS-CoV-2 ini melalui droplet yang dikeluarkan oleh ketika batuk ataupun bersin. Jadi mulai dari mulut ataupun dari hidung. Nah, sebelumnya dilaporkan bahwa SARS-CoV-2 ini masuk melalui mulut, hidung, dan mata yang terbuka. Jadi bagian mukosa yang terbuka di bagian hidung, mulut, dan mata. Lalu nanti akan menempel pada nasofaring, gitu ya. Tetapi ketika dikatakan sebagai airborne disease itu tetap melalui droplet tersebut yang dikeluarkan. Tetapi konsepnya berbeda. Perbedaannya seperti apa? Kalau selama ini kita ditegaskan bahwa SARS-CoV-2 ini menyebar melalui droplet yang yang dikeluarkan melalui hidung dan mulut, sehingga kita harus menjaga jarak kira-kira 2 sampai 3 meter, 1, 2 atau 3 meter gitu ya. Nah, sekarang ternyata virus ini masih bertahan di udara. Bertahannya seperti apa? Jadi ketika kita mengeluarkan droplet, misalnya kita bersin atau batuk, itu akan ada bagian-bagian droplet yang dikeluarkan, itu ukurannya macam-macam. Jadi macam-macam ukurannya, ada yang ukurannya besar, ada yang ukuran kecil. Nah, biasanya kalau yang ukuran besar itu akan adanya gaya gravitasi, maka dia akan jatuh. Misalnya ketika kita bersin di ruangan atau batuk di ruangan, maka akan jatuh ke lantai atau ke meja atau ke kursi atau ke tangan kita ketika kita menutup. Nah, tapi ketika kita mengeluarkan droplet yang ukurannya kecil, jadi ada yang besar dan yang kecil gitu ya. Nah, yang kecil itu nanti karena dia tidak terlalu terpengaruh dengan gravitasi, maka dia akan melayang-layang di udara. Mungkin kisaran ukurannya 0,80 mikron atau berapa gitu ya. Nah, biasanya yang ukuran-ukuran kecil tersebut itu disebut dengan aerosol. Jadi aerosol yang melayang-layang di udara. Nah, walaupun ukurannya sangat kecil, tetapi aerosol ini sudah bisa membuat virus itu bertahan hidup di udara. Jadi bertahan hidup di sana dan bisa karena dia aerosol di udara, maka dia bisa dengan gampangnya melayang-layang di udara. Artinya virus itu akan tetap ada di udara. Nah, seberapa lama tahannya itu tergantung seberapa tahan aerosol itu di udara, gitu ya, melayang-layang di udara. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sekarang kan musimnya semua beberapa sekolah sudah melakukan aktivitas pembelajaran di dalam ruangan. Ada yang masih daring. Lalu ada klaster perkantoran. Jadi perkantoran-kantoran itu semua sudah melakukan aktivitas kembali di kantornya, bukan lagi WFH. Yang menjadi permasalahan adalah jika ada di antara dalam satu ruangan tersebut itu terdapat orang yang membawa virus, misalnya mungkin dari perjalanan dia membawa virus, maka masuk ke ruangan lalu ternyata dia bersin atau batuk lalu dia mengeluarkan droplet. Nah, menjadi permasalahannya adalah droplet yang dikeluarkan itu jika ruangan tersebut tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik, misalnya ventilasinya kurang. Karena kebiasaannya pada ruangan-ruangan kantor itu biasanya menggunakan AC. Nah, ketika menggunakan AC, maka secara otomatis sirkulasi udara tidak ada. Nah itu yang menjadi permasalahan ketika disebut oleh WHO bahwa menjadi airborne disease. Kenapa? Karena droplet yang dikeluarkan aerosol tadi itu masih tetap berada di dalam ruangan tersebut. Jadi melayang-layang di udara. Nah, ketika ada yang membawa virus tersebut di dalam ruangan yang melayang-layang di udara tadi, lalu ada orang yang dalam ruangan tersebut, misalnya ada satu ruangan atau ada 10, maka dia akan menghirup udara yang berputar-putar di situ saja. Jadi oksigennya hanya yang di dalam ruangan itu saja. Nah, ketika di dalam udara itu ada yang aerosol tadi yang berisi virus SARS-CoV-2, maka secara otomatis itu akan tertular melalui udara yang dihirup.
Nah, itu yang menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 adalah airborne disease. Nah, itu jadinya. Jadi kalau seandainya apakah kita aman? Tidak. Kalau seandainya pertanyaan kemarin ketika saya diwawancara itu adalah apakah aman jika kita menggunakan ojek online? Karena mungkin fokus dari pemberitaan kabar Sigo tersebut adalah bagaimana keberlangsungan dari ojek online ini. Nah, kalau seandainya kita berada di lingkungan yang sirkulasi udaranya bagus, misalnya kalau kita naik motor, ketika kita naik motor itu kan udaranya bertukar dengan sangat gampangnya, rambut aja sampai kibas-kibas ya. Nah, secara otomatis, secara logikanya, maka virusnya itu tidak bisa menularkan ke kita. Karena prinsipnya SARS-CoV-2 ini atau virus biasanya untuk menyerang itu butuh yang namanya viral load. Viral load itu ibaratnya seperti ini. Jadi ada jumlah tertentu dari sebuah virus ini mampu menyerang tubuh kita atau yang biasanya disebut dengan viral load. Ya, atau kalau pada bakteri biasanya itu disebut dengan jumlah optimum di mana bakteri itu bisa menyerang tubuh manusia, menyebabkan patogen, atau disebut dengan sudah mencapai quorum, mencapai kuota. Nah, viral load juga seperti itu. Jika jumlahnya masih sedikit viral loadnya, maka dia tidak mampu. Nah, makanya tadi di dalam ruangan jika dia tertutup, tidak ada sirkulasi dengan baik, maka viral loadnya akan tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena dia langsung akan melakukan replikasi. Ruangannya kecil, sirkulasinya tidak ada pertukaran dari si aerosol tadi, dan orang di sana siap menerima menghirup udara tadi. Nah, itu yang menyebabkan antara perbedaan ketika kita di ruangan tertutup dan sudah ada orang yang membawa virus tersebut dengan kita berada di lingkungan luar. Nah, makanya tidak heran ketika ada orang yang terkena membawa virus lalu dia berbelanja di pasar itu terbuka, pasar tradisional misalnya, maka akan cenderung sedikit tertular. Makanya pasar itu bukan menjadi sebuah klaster penyebaran dari virus SARS-CoV-2 ini. Nah, kebanyakan sekarang beberapa laporan dari gugus COVID Indonesia itu mengatakan klaster yang paling tertinggi itulah klaster perkantoran. Karena apa? Ruangan tertutup, ber-AC, dan tidak ada sirkulasinya. Sehingga jikapun ada yang terpapar satu orang di dalam ruangan tersebut, maka harus diisolasi semuanya. Harus diisolasi mandiri semuanya. Sehingga kemarin itu kalau nggak salah di bagian di Dikti ya, di Dikti lantai 5 saya rasa ada yang positif 3 sehingga semuanya harus di WFH-kan selama 14 hari. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan ojek online, is okay, tidak masalah jika sirkulasi udaranya masih bagus. Nah, ini saya garis bawahi terkait dengan pernyataan dari WHO ya terkait dengan airborne disease. Nah, sampai sekarang memang pada virus ini memang sangat cepat untuk bermutasi. Sehingga kalau seandainya kita aware dengan diri kita, misalnya tetap menggunakan masker walaupun dalam ruangan. Nah, sekarang saya tidak menggunakan masker karena memang belum ada satupun orang yang datang, baru saya sendiri yang datang. Jadi menggunakan masker tetap, menggunakan hand sanitizer tetap, lalu mengkonsumsi vitamin-vitamin yang membuat imunitas tubuh. Karena apa? Jikapun ada virus yang masuk ke tubuh kita dalam keadaan viral load yang tidak terlalu banyak misalnya, karena virus ini akan menempel pada tubuh kita. Menempelnya di mana? Kebanyakan sih di nasofaring. Biasanya di nasofaring itu banyak reseptor untuk penempelan virus. Apa reseptornya? ACE ya. Nah, jika kita mengkonsumsi atau daya tahan tubuh kita tinggi, imunitas tubuh kita tinggi, maka kemungkinan reseptor tubuh kita itu, reseptor ACE itu mungkin akan berkurang, atau mungkin jika pun menempel virusnya, maka imunitas tubuh kita akan menyerang si virus tadi. Makanya ada istilahnya isolasi mandiri. Memang cukup membosankan dari bulan Januari kita selalu mendengarkan tentang virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini sampai sekarang, tetapi memang harus tetap diupdate walaupun berita ini cukup membosankan seperti itu ya. Jadi tetap memakai masker, lalu kalau ada face shield mungkin dalam ruangan boleh digunakan, tetapi perlu diingat walaupun kita menggunakan face shield tetap menggunakan masker karena face shield itu hanya proteksi yang mungkin saya bilang proteksi yang cukup ringan, tidak terlalu sekuat dari masker gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai face shield pun di dalamnya pakai masker, lalu tetap menggunakan
Kalau malas cuci tangan bisa menggunakan hand sanitizer, mungkin kamar mandinya jauh gitu ya. Lalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup bisa menyuplai nutrisi pada tubuh kita, misalnya minum susu atau minum vitamin C, buah-buahan, dan tidur yang cukup, karena memang tidur yang cukup itu bisa meningkatkan sel-sel tubuh kita menjadi lebih baik, lalu juga bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Dan juga jangan lupa mandi 2 kali sehari gitu ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton, karena saya sudah lama tidak membuat video karena aktivitas perkuliahan juga sudah tidak ada saat ini, jadi lagi vakum. Jadi saya memberikan informasi terkait dengan informasi dari WHO yang terkait dengan airborne disease. Sampai jumpa untuk video yang selanjutnya. Terima kasih.